Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini di bulan ini kita bisa dihadirkan di rumah Allah yang sangat mulia. Kebetulan baru saja kita memasuki bulan Muharram ya. Kita sungguh beruntung di bulan Muharram kita masih Allah hidupkan. Adalah kesempatan yang luar biasa. Karena di bulan Muharram ini di samping 4 bulan terpilih yang dimuliakan di antara bulan-bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Sa'ban, Muharram ya, 4 ya, adalah bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di samping kemuliaan yang 4 bulan itu, bulan Muharram ada suatu keistimewaannya. Salah satunya banyak peristiwa nabi-nabi terdahulu yang berjuang dan banyak mengalami daripada kemenangan di bulan Muharram itu. Bahkan kalau kita runut peristiwa dari awal Nabi Adam ketika dia bersujud kepada Allah karena kehilafannya ya, itu konon terjadi juga di bulan Muharram. Dan di saat itu Nabi Adam sempat terkeluarkan dari surga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Adam untuk menikmati semua yang Allah sediakan di surga kecuali satu, yaitu wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin ya. Jangan dekati pohon ini, nanti kalian menjadi orang yang zalim. Ya, ternyata itulah yang oleh para ulama disebut pohon khuldi. Cuman setan itu begitu hebat dalam menggoda ya. Jadi digoda oleh setan tidak mempan Nabi Adam itu. Tapi setan itu tidak pernah berhenti kalau menggoda Adam itu ya, dan keturunannya kita semua itu. Kalau digoda langsung nggak bisa takluk, maka dia cari jalan lain gitu ya. Digoda melalui istrinya ya, melalui Hawa. Akhirnya juga Nabi Adam mengalami pelanggaran, yaitu makan khuldi. Itu godaannya luar biasa ya. Karena setan itu menggodanya melalui argumentasi yang kuat. Adam khuldi itu artinya kan kekal.
Jadi kalau kamu makan balhuldi, justru biar kamu kekal di surga gitu ya. Kalau ada ayat khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya kan, khalidin huldi gitu ya. Itu buah yang menyebabkan kamu kekal di surga, makan aja. Jadi dari sanalah kemudian Nabi Adam itu tergoda ya. Nah, begitu Nabi Adam tergoda makan buah larangan Tuhan, maka terlepaslah bajunya. Baju kebesaran di surga itu lepas ya. Dan bahkan lebih dari semua itu, akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ceritanya itu di saat bulan Muharram ya. Nah, beliau itu sujud kepada Allah, beristighfar selama 40 tahun dia bersujud hingga meneteskan air matanya. Konon ceritanya dalam beberapa riwayat, kalau air mata Nabi Adam itu dikumpulkan, ditimbang dengan seluruh air mata anak-anak Adam, kita semua itu ya, maka masih banyak air matanya Nabi Adam. Karena apa? Begitu menyesali. Itu salah satu keistimewaan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima kehilafannya dengan cara beristighfar. Dengan beristighfar itulah maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali Adam itu. Sehingga dia sempat melakukan pengembaraan di dunia itu hingga bertemu lagi dengan istrinya, yaitu Hawa. Ya. Dalam kisah itu ya diceritakan mereka bertemu di Jabal Rahmah, tempat kita nanti kalau haji dan umroh ya, kita akan melihat Jabal Rahmah seperti apa. Kalau dulu bisa dinaikin ya, kita ke sana naikin Jabal Rahmah. Kalau sekarang dipager, kemarin bulan puasa kita ke sana, sekarang dipager. Pagernya tapi pager yang mana para pengunjung masih bisa melihat, tapi tidak bisa naik ya, karena tangan-tangan jahil itu ya, kalau berkunjung ke Jabal Rahmah biasanya membuat kenangan, gambar waru itu ya, ditoblos, ditulisi I love you. Ya, itu dulu saya itu umroh pertama tahun 9 berapa gitu ya, tahun lupalah saya itu ya, awal-awal 90 sekian itu masih begitu ya, tulis itu ya. Tapi sekarang dijaga ketat, maksudnya dengan pagar itu supaya tidak bisa pengunjung langsung naik ke sana ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, dari hikmah ini maka di bulan-bulan Muharram ini ya kita banyak istighfar ya. Istighfar yang diajarkan oleh Nabi Adam ya, itu sambil sujud, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah itu diulang-ulang, sehingga dulu zaman kecil saya itu gue pujian ya, Rabbana dzalamna anfusana. Nah kalau sekarang kita cukup untuk istighfar ya, untuk istighfar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bahkan kita baca dalam doa kita,
biasanya membaca doa itu sebelum doa-doa lain ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya artinya di awal-awal ya. Diawalkan. Karena itu sesungguhnya kita itu sebenarnya makhluk yang sering berbuat dolim terhadap diri kita sendiri. Cuman terkadang kita lupa kedoliman yang kita buat dalam diri kita sendiri, sehingga tidak seperti Nabi Adam. Itu kehebatan Nabi Adam, begitu dia berbuat dolim langsung istighfar. Kalau kita kadang-kadang kedoliman dilakukan berulang-ulang nggak istighfar. Ini naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu maka istighfar menjadi sangat penting ya, memperpanjang istighfar. Konon kabarnya juga di bulan Muharram itu ya peristiwa diselamatkannya Nabi Yunus ya dari perut ikan ya. Nah ketika itu ini memang unik ya, Nabi Yunus sebenarnya seperti nabi-nabi yang lain juga ya, itu mereka mengalami banyak tantangan dalam dakwah. Setiap nabi punya tantangan yang berbeda. Walaupun tantangan yang berbeda, tapi kapasitasnya bagi seorang nabi itu kapasitas tantangan yang berat-berat ya. Satu hari maka Nabi Yunus ingin ya dalam pikirannya meninggalkan kaumnya sulit gitu. Nah, tapi hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka dia naik kapal ya, naik perahu. Tetapi di saat itu maka terjadilah semacam oleng itu ya. Perahunya dinaiki oleh Nabi Yunus itu oleng gitu. Sehingga kalau yang pimpinan perahu namanya apa komandan? Nahkoda ya. Nahkoda ini ada apa nih oleng ini ya. Dicari penyebabnya. Maka akhirnya para netizen ya, saksi-saksi yang lain, ini tadi nggak oleng kok ya. Ini bareng Nabi Nuh naik kok jadi oleng kan gitu ya. Tapi nakodanya tahu kalau itu nabi yang nggak mungkin lah. Ya udah sekarang gini aja, kita undi, nanti yang menyebabkan oleng, yang keluar itulah yang menyebabkan oleng. Kita keluarkan satu, mungkin kaboten, gimana kan bisa macam-macam itu kan. Maka diundi undian pertama keluar Yunus itu ya. Dilebok namanya wah ya orang mungkin Yunus nabi. Terus diundi sampai 3 kali, ternyata yang keluar Yunus gitu kan. Ini pasti ingat semuanya, saya dulu diceritakan oleh kakak saya menjelang tidur. Cerita ya, anak-anak yang paling mengesankan itu ya. Kita Yunus ternyata oleng ya. Nah, ya akhirnya Yunus yang harus dicemplung ke laut ya kan. Nah, maka akhirnya Allah memerintahkan kepada ikan yang sangat besar itu ya untuk menelannya. Ya, tetapi dengan tujuan untuk memberi pelajaran ya, kepada Nabi Yunus. Tidak ditelan terus dia dibangkai, tidak ya, ditelan kemudian dimasukkan ke dasar laut. Ikannya itu kan besar, biasanya hidupnya di dasar laut. Nah, itulah 3 kegelapan yang dialami oleh Yunus ya. Pertama gelapnya malam hari, yang kedua gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, sehingga begitu gelap luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan.
nggak tahu kenapa dilallah ikannya itu mungkin bahasa kita ya mungkin mules gitu ya, makan Yunus, mungkin Yunus juga di dalam perut ikan tidak diam saja ya, mungkin bisa jadi kan dia medoti ususnya apa sehingga ikannya itu apa namanya nggak betah dia, akhirnya dia apa namanya naik ke atas kan menyelamatkan diri gitu. Akhirnya intinya Allah selamatkan dengan cara Allah kan gitu ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, mengapa Allah selamatkan? Karena ada amalan istighfarnya Nabi Yunus yang sangat menyenangkan Allah. Jadi istighfarnya Nabi Yunus enggak sama dengan istighfarnya Nabi Adam ya. Kalau Nabi Adam kan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi kalau Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin kan gitu ya. Tapi secara substansi sama, ngaku dheweke dolim istighfar ngaku dolim kan gitu ya. Nah, ini Allah suka mendengarkan daripada istighfarnya Nabi Yunus, maka diselamatkan dia. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, jadi kalau gitu istighfar menjadi sangat penting amalan harian yang bisa kita lakukan ya, amal yaumi amal harian. Memang itu termasuk amalan-amalan yang sebenarnya ringan ya, tapi terkadang kita berat. Tetapi kalau kita jadikan amalan harian, kita gabungkan dengan zikir-zikir yang kita lakukan ya, maka akan menjadi ringan. Hadirin rahimani wa rahmakumullah, peristiwa lain yang terjadi di bulan Muharram adalah peristiwa-peristiwa seperti misalnya Nabi Musa itu ya, Nabi Nuh ya, berarti Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, berarti Nuh dulu ya. Peristiwa Nabi Nuh, konon ceritanya ya, Allah Subhanahu wa taala ini menyelamatkan daripada umatnya Nabi Nuh dari nanti banjir ya. Karena ketika itu Nabi Nuh itu ceritanya gini, Nabi Nuh itu nabi yang umurnya itu 950 tahun gitu ya. Dalam setiap hari dan malamnya Nabi Nuh selalu dakwah gitu ya. Dalam Quran selatan ini da'autu qaumi lailan wa nahar. Sungguhnya aku dakwah kepada kaumku malam dan siang. Jadi siang dan malam atau malam dan siang selalu berdakwah. Itu Nabi Nuh sebenarnya. Berarti dakwahnya kuat sekali ya. Itu dakwah yang sebenarnya Nabi Nuh itu kepada kaumnya. Walam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi mereka tidak tambah taat dengan dakwah-dakwahku ya. Illa firara, kecuali mereka pada lari. Jadi kalau Nabi seperti Nuh ya, kalau Nabi Nuh ceramah kayak gini, dakwah itu ya, maka mereka itu lari. Dan tidak hanya lari, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Ketika dakwah disampaikan, ada wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Nuh, mereka tutupi telinga mereka dengan jari jemari mereka. Tutupi ben ora krungu ya. Itu dan ditutupi di depannya Nabi Nuh. Itu
kan ngenyak sekali ya, nginyak banget kan. Nabi Nuh ngomong tuh asobyau fi adanihim wastagsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan bajunya ya, ini bajunya diangkat sehingga nutupi mukanya. Tidak, istilahnya bahasa kita wadah ya. Wadah gitu ya. Wadah wis wajahnya ditutupi, telinganya disumpel. Wis ngomong apa ngoceh penuh tak rungokke. Sampai begitu ya. Kalau orang sekarang kan paling tinggalkan semua ngomong dewek ya. Kalau di zamannya Nuh itu begitu. Sehingga Nabi Nuh itu nabi yang sulit mendapatkan umat ya. Sehingga sulit ya, umatnya dakwah sekian tahun, 10 tahun paling dapat satu. Itu kejadiannya begitu. Sehingga walaupun seorang nabi yang diberi wahyu juga ya, tapi dia juga seorang manusia biasa, ya kan? Maka punya rasa jengkel juga gitu ya. Jengkelnya gimana? Jengkelnya umatnya nggak pada ini dikasih petuah kebenaran, kebajikan supaya selamat, tapi justru pada nolak-nolak terus gitu ya. Akhirnya dia menghadap kepada Allah. Ya bahasa kita ya Allah sulit lah, tenggelamkan aja mereka mati kabeh gitu ya. Jadi Nabi Nuh itu doanya saking jengkelnya kepada umat ya. Qala Nuhur Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh mengatakan, ya Tuhan, musnahkan mereka lah, musnahkan saja mereka lah, jangan disisakan orang kafir di muka bumi, sulit gitu ya. Itu Nabi Nuh doanya begitu. Kamu maunya kayak gitu apa Nuh? Kata Allah itu, iya, musnahkan sajalah. Paling-paling nanti kalau mereka hidup ya, kalaupun mereka nanti keturunan mereka ya nggak jauh dari mereka, kacang nggak jauh dari lanjarannya. Nanti kafir anaknya kafir lagi, udahlah tenggelamkan aja, tenggelamkan. Tapi orang-orang beriman yang mengikuti aku jangan ditenggelamkan. Permintaannya gitu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala nuruti ya permintaannya Nabi Nuh ya, suruh membuat perahu ya, intinya kan gitu, suruh membuat perahu. Udah bertahun-tahun perahu dibuat di pemukiman ya, agak tinggi, pemukiman agak tinggi. Dan mereka itu tahu kalau Nuh itu tiap hari bikin perahu, tiap hari bikin perahu ya bertahun-tahun. Itu tambah sebel masyarakat situ ya. Kamu bikin perahu buat apa Nuh? Gak ada hujan, gak ada apa kan, bikin perahu buat apa? Ya, mereka semakin sebel, semakin tidak mudeng. Akhirnya mereka mengecek Nuh ya udahlah berakin aja. Wah, akhirnya masyarakat situ kalau berak ya di perahunya Nuh, berak sampai penuh. Nah, anehnya Allah punya kekuasaan yang luar biasa ya. Jadi satu hari ada orang yang ya agak sakit gitu, tapi tetap nekat. Jadi dia berak di perahunya Nuh itu. Nah, saat dia akan selesai gitu ya, dia beranjak berdiri, kepleset sehingga dia jatuhnya di itu ya, tumpukan itu ya. Tumpukan kotoran. Nah, tapi dari asbab situ ya,
dari asbab tumpukan-tumpukan itu, dan dia ya kan namanya kecemplung kayak gitu ya, mesti ada yang keminum, ada yang kan gitu ya. Nah, tapi dari situ asbab situ sakitnya sembuh gitu. Akhirnya apa, orang situ apa namanya pada punya keyakinan, ternyata anu ya, dan pada saat itu banyak orang sakit perut, banyak orang sakit ya, di Allah kan pengaturan Allah, sehingga akhirnya mereka untuk menyembuhkan penyakitnya harus ke situ. Sehingga diceritakan itu ada yang ngambil secentong seini akhirnya ya bersih lagi gitu ya. Cara Allah menghinakan itu ya. Ini luar biasa. Jadi itulah kemudian Allah perintahkan kepada Nuh, hewan sepasang itu ya, suruh diselamatkan sama orang-orang yang beriman. Dipanggillah semua orang beriman, termasuk anaknya ya, Kan'an dipanggil tapi dia tidak nuruti gitu kan ya. Nah, ini hadirin rahimani rahimakumullah, peristiwa-peristiwa seperti itu ya, buat cerita anak-anak luar biasa memang ya. Saya ingat ketika dulu cerita nih kakak menjelang tidur ya, saya kino ngesuk apa maning Kang, anu Kak, kan gitu ya. Jadi begitu seterusnya, ada peristiwa Nabi Ibrahim. Nah, itu rata-rata terjadinya di bulan Muharram. Jadi oleh karena itu ketika Rasulullah SAW itu ya meninggal, dan di zaman sahabat ingin apa namanya, ingin menentukan bulan tahun ya, tahun Hijriah itu kan, itu dulu itu terjadi semacam perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Tahun Hijriah ini mau dimulai dari apa? Apa mengenang wafatnya Nabi? Ya, apa mengenang kelahiran Nabi? Ya, atau apa gitu kan, terjadi rembukan. Tetapi para sahabat kemudian pada saat itu memutuskan bahwa tahun itu didasarkan pada hijrahnya Nabi saja. Ya. Nah itulah, maka sebenarnya ya kita lebih familiar tahun Samsiah dengan Komariah. Tapi sebenarnya ini kesempatan. Makanya kadang-kadang bulan Muharram itu ya, itu tidak lebih ramai daripada bulan apa nasional itu ya, bulan Samsiah ya, bulan Samsiah. Nah itu sebenarnya sangat bagus itu ya, mengadakan dialog Muharram. Dulu zaman saya mahasiswa, senang itu mengadakan, ini momennya apa? Muharram, yuk kita bikin acara dialog Muharram. Nanti mengkaji tentang bagaimana apa namanya peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, atau apa amalan yang dianjurkan diperbanyak di bulan Muharram dan seterusnya. Itu kayaknya momen-momen yang bagus kita mengenalkan bulan Hijriah. Yang intinya sebenarnya kalau kita berbicara tentang Hijriah, itu kan hijrahnya Nabi. Momen hijrah itu adalah momen untuk perjuangan fisabilillah. Sehingga di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya ayat-ayat yang terkait dengan hijrah ya. Misalnya dalam suratul Baqarah, innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu walladzina hajaru fisabilillah. Terus apa itu Mas? Yang biamalim ada juga yang ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya, jadi banyak ayat yang menceritakan tentang hijrah. Kalau di ayat itu berarti
orang yang beriman berhijrah di jalan Allah, ya, mereka itu mengharapkan rahmat Allah sehingga mendapati Allah Maha Pengampun, kan gitu ya. Yang innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah ulaika humul faizun yubasyirhum rabbuhum wa rahmatin minhu dan seterusnya itu ya. Itu menceritakan bagaimana keutamaan orang hijrah. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, hijrah itu secara hakikinya itu sebuah perubahan ya. Sehingga terkenal kalau di bulan hijrah itu memunculkan sebuah istilah dulu sangat terkenal ya di istilah remaja itu, yaitu perubahan ya. Nah, sampai-sampai ada itu ya, partai perubahan itu diinisiasi dengan peristiwa hijrah, yaitu meninggalkan suatu kebiasaan buruk itu menuju kebiasaan baik gitu ya. Daripada minadzulumati ilang nur, dari kebiasaan dari kegelapan kepada cahaya, kan gitu ya. Maka ada perubahan, maka ada istilah berubah gitu ya. Ya berubah itu apa mainan anak-anak itu apa ya? Ya. Nah satunya aja berubah. Nah itu kan menunjukkan perjuangan ya. Bagaimana proses-proses perjuangan diinisiasi dengan banyak istilah-istilah ya, berubah. Maka kita juga sebenarnya begitu, momen perubahan dalam diri kita ya. Mungkin apa yang harus mulai kita tinggalkan, kita menuju kemana, ada arah perjuangan yang jelas. Inilah hijrah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya bulan Muharram adalah bulan yang sangat monumental ya untuk proses perubahan ya, perjuangan, sehingga Allah juga berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad di jalanku ya, orang bersungguh-sungguh ya di jalanku, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Ya, semoga ini kita selalu teringat dengan momen hijrah, momen perjuangan, agar kita bisa berubah ya. Nah kita sekarang berubah dari yang jamaahnya sedikit menuju jamaahnya banyak ya, itu caranya berhijrah dari amalan-amalan yang masih sedikit kita tambah, akan itu berubah. Nah ini dari sini mungkin akan terjadi perubahan besar ya. Dari perubahan yang sedikit, yang kecil akan terjadi perubahan besar. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.